Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Septiandari, asal dari SMA Negeri 1 Garut, akan menyampaikan materi tentang dampak sosial informatika yang mana merupakan laporan penyampaian pembelajaran untuk bulan Desember. Materi untuk kelas 10 semester 1 intinya tentang dampak sosial informatika, yaitu tentang sejarah perkembangan komputer, tokoh-tokoh, lalu juga ada dampak informatika pada aspek ekonomi dan hukum, lalu merancang gagasan berbasis informatika untuk menyelesaikan suatu permasalahan, lalu ada juga merancang rencana studi lanjut dan karir, baik di bidang informatika atau bidang yang terkait dengan informatika atau juga bidang yang menggunakan informatika. Yang pertama ini ada sejarah perkembangan komputer yang dari Abacus, lalu ada mesin analitik dan juga ENIAC. Kalau sekarang sudah lebih canggih, ada smart glass, smart watch, bahkan ada juga yang virtual reality. Lanjut ke tokoh-tokoh perkembangan komputer, ada Charles Babbage, ada Lovelace dan Al-Khawarizmi. Lalu ada juga aspek ekonomi hukum dari produk informatika. Nah, ini aspek ekonomi terkait dengan era disrupsi, di mana perubahan yang terjadi itu sangat mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Contohnya, disrupsi teknologi. Dengan adanya Netflix, adanya Gojek, Ruang Guru, dan sistem GPS, atau adanya AR dalam permainan, dalam game, juga adanya artificial intelligence. Nah, ini juga terlihat dari pasar terbesar pada 2013. Ini sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dengan bidang bermacam-macam. Ada teknologi, minyak dan gas, retail, investasi. Nah, 5 tahun kemudian di 2018 itu perusahaan dengan pasar terbesar adalah teknologi. Jadi semua dikuasai oleh teknologi. Begitu pula di Indonesia. Banyaknya teknologi ini, perkembangan teknologi memunculkan atau dan meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Adanya e-commerce, adanya juga e-health, nah, yang finansial juga dan lain-lain. Lalu muncul juga startup di Indonesia seperti Traveloka, Kredivo, OVO, dan Goto. Ada juga Kopi Kenangan yang merupakan dampak dari disrupsi teknologi. Nah, dari data Badan Ekonomi Kreatif juga ada 900-an perusahaan rintisan di bidang teknologi tahun 2018. Setelah itu diskusi tentang aspek ekonomi. Lalu lanjut ke aspek hukum. Ini berkaitan dengan lisensi. Lisensi ini adalah perjanjian hukum yang resmi antara pembuat perangkat lunak yang menyediakan lisensi dan pihak pengguna perangkat lunak tersebut. Ya, di sini produknya adalah berupa perangkat lunak karena berkaitan dengan teknologi. Lisensi ada berbagai macam, ada lisensi komersial yang berbayar, ada yang lisensi gratis. Ini gratis tetapi tidak semuanya gratis, ada batasannya. Lalu lisensi open source ini adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tetapi juga melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program. Lalu ada lisensi domain publik. Ini adalah lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan. Jadi setiap orang diperbolehkan untuk menggunakan, menggandakan, dan mendistribusikan ulang ataupun mengubah
kode programnya tanpa ada batasan. Nah, itulah yang lisensi ya, berbagai macam lisensi. Ada juga undang-undang tentang hak cipta. Ada di nomor 7 tahun 94. Ada juga Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Nah, lalu informatika untuk masa depan. Ada banyak sekali profesi di bidang informatika. Contohnya yang spesifik di bidang informatika ada kecerdasan buatan, ilmu komputer, ada rekayasa basis data, ada juga interaksi manusia komputer, robotika, keamanan sistem, rekayasa perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Lalu profesi yang syarat dengan informatika ada dirgantara, bioinformatika, digital, e-commerce, layanan finansial, rekayasa genetika, dan lain-lain. Lalu profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi seperti teknisi komputer, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, maupun desainer layanan web, desainer identitas web, dan lain-lain juga. Masih banyak lagi. Jenis-jenis profesi di bidang informatika. Posisi pekerjaan ada. Contohnya ada computer scientist ya, yang menciptakan suatu prinsip, metode, atau praktik baru di bidang ilmu komputer. Ini banyak ya, ada juga web developer yang bertanggung jawab untuk membuat web. Ada network administrator, memelihara, mengoperasikan, mengelola, dan mendukung infrastruktur jaringan. Ini masih banyak lagi, seperti ada security analyst, ada video game developer, data engineer, web designer, mobile apps developer, dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, ini juga ada sertifikasi di bidang informatika. Ini yang bisa dimanfaatkan untuk melamar pekerjaan ya, sangat bermanfaat. Contohnya dari Microsoft ya, ada juga dari Google, ada dari Oracle, dan Cisco. Nah, inilah dampak sosial informatika. Sekian dulu laporan penyampaian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.